Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak sekalian, bersyukur siang hari ini kita masih bisa bertemu. Semoga dengan pertemuan ini Allah berikan rahmat dan berkahnya buat kita. Nah, siang ini kita berbicara tentang bid'ah. Saya ingin ingatkan ibu bapak sekalian, jangan sampai kita itu mengucapkan sesuatu, menuduh orang, apalagi memvonis orang terhadap sesuatu yang belum kita pahami maknanya. Mohon maaf, kadang ada di antara kita kalau menyebut itu bid'ah, memvonis orang, mengatakan dia bid'ah, dia sesat, masuk neraka. Seperti kalau diadakan acara-acara maulid dikatakan bid'ah, sesat. Ada acara Isra Mi'raj dikatakan bid'ah, sesat. Lantas kita tidak tahu sendiri apa makna sebenarnya yang namanya bid'ah itu. Nah, inilah yang kita kaji. Jadi ibu bapak sekalian, bid'ah itu dari kata bada'ah, sesuatu yang diciptakan yang belum pernah ada contoh dan petunjuk sebelumnya. Nah, berarti kalau demikian artinya langit ini bid'ah, bumi ini bid'ah, bahkan kita sendiri manusia juga ini bid'ah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, belum pernah ada contoh dan petunjuk sebelumnya. Sama kalau kita manusia menciptakan lampu seperti ilmuwan kita Thomas Alva Edison, berarti lampu itu bid'ah. Kemudian kita buat kayu meja, berarti itu bid'ah karena dibuat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang manakah yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat, yang ketika kita melakukannya kita berdosa? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi urusan bid'ah tapi urusannya menyangkut dunia itu boleh-boleh saja. Kalau untuk urusan dunia silakan berkreasi, ciptakan sesuatu. Tapi yang tidak boleh adalah bid'ah dalam urusan syariat. Ini yang tidak boleh. Nah, jadi ketika kau menciptakan sesuatu, menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu terkait masalah syariat, ini yang haram. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu syariat? Nah, syariat itu terdiri dari 3 hal. Ada akidah, ada ibadah, fikih, ada akhlak. Tapi kalau untuk bid'ah itu hanya 2, yaitu akidah dan ibadah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu terkait dengan syariat dalam urusan akidah, maka itu bid'ah, tidak boleh. Kalau tidak ada perintahnya terkait akidah itu, lantas kita melakukan, membuat sesuatu terhadap akidah, itu bid'ah. Contoh, seperti kita mengubah-ubah kepercayaan. Dikatakan kan kalau masalah akidah itu kan iman, keyakinan. Nah, kita iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian rasul, hari kiamat, takdir. Jadi kalau ada orang yang hanya beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada malaikat, kepada kitab, maka itu bid'ah, sesat, masuk neraka, dosa. Kemudian sebaliknya, ada orang yang menganggap dirinya terlalu soleh, sehingga ketika azan berkumandang dia tidak pergi sholat. Ditegur, Pak Kiai, kenapa tidak pergi sholat? Ada ini masih ilmunya masih rendah. Kalau saya itu, saya sudah dengarkan azan, saya pejamkan mata, itu saya sudah sholat. Nah, ini bid'ah. Tidak ada dalam agama kita menyangkut bahwa ketika kau pejamkan matamu itu kau sudah sholat. Tidak ada. Tidak ada dari. Jadi
ini menyangkut menyalahgunai akidah, menambah-tambahkan, mengurangi akidah, tidak yakin dengan akidah keimanan kita yang keenam ini, maka itu masuk bid'ah. Dan bahayanya kalau orang bid'ah dalam urusan akidah, syariat dalam urusan akidah, maka itu letaknya tidak diampuni dosanya, letaknya itu neraka jahanam. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad tara isman azima. Allah tidak ampuni dosa syirik. Allah ampuni yang lain tapi tidak akan ampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Jadi hati-hati. Ini pertama, bid'ah dalam urusan syariat kaitannya dengan akidah. Kemudian yang kedua adalah bid'ah dalam urusan syariat kaitannya dengan ibadah. Kita menambahi ibadah kita. Nah, ada 4 petunjuknya. Kita perhatikan. Selama 4 ini ada, maka itu bukan bid'ah. Yang pertama, ada dalil dan contohnya. Seperti sholat. Sholat itu tidak bid'ah. Kenapa? Dalil ada dalam Quran, hadis, contohnya dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, ada dalilnya tapi contohnya sementara. Seperti kunut. Orang sholat subuh kunut. Itu kan Nabi tidak melakukan kunut seterusnya. Kadang pernah Nabi kunut sholat subuh, pernah juga tidak, dan itu ada dalilnya. Makanya kalau orang kunut, jangan katakan itu bid'ah karena itu ada dalilnya. Sebaliknya, tidak mau kunutnya silakan. Nah, kemudian yang ketiga, ada dalil tapi contoh tidak ada. Seperti makan dog. Makan dog itu hewan seperti biawak kalau kita, tapi dia berada di gurun pasir. Nah, ini ada dalilnya tapi Nabi tidak memakan dog. Siapa yang makan? Sahabat Nabi, Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid makan? Karena dog ini kan biasa ada di hutan-hutan. Nah, Khalid bin Walid ini kebanyakan berada di medan perang. Jadi susah kalau di medan perang dia makan sapi, dia cari kambing, susah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Berprinsip Nabi selama masih ada kambing, sapi, dia tidak makan itu. Tapi juga tidak melarang sahabatnya untuk makan dog. Maka ini boleh. Kemudian yang keempat, dalil samar dan contoh tidak ada. Seperti kita berzakat fitrah itu pakai apa? Pakai beras. Dalilnya kan makanan pokok di negara itu yang dikeluarkan. Nah, Nabi tidak pernah berzakat pakai beras, tidak pernah. Pakai kurma, gandum. Nah, dikiaskanlah itu, kita di sini makanan pokok kita apa? Beras, maka itu bukan bid'ah. Jadi kalau kita berzakat dengan apa namanya? Dengan beras itu bukan bid'ah, karena itu kias. Makanan pokok kita itu yang dizakatkan. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah keluar dari 4 ini, maka itu bisa menjadi bid'ah yang sesat dalam urusan ibadah. Nah, jadi intinya adalah kalau menyangkut urusan dunia, silakan berkreasi, silakan ciptakan. Mau buat mobil, buat motor, mikrofon ini kan tidak ada di zaman Nabi, tapi ini untuk menyangkut dunia, bukan masalah ibadah. Seperti beduk itu tidak ada di zaman Nabi, tapi ini menyangkut dunia. Isra Mi'raj, Maulid tidak ada di zaman Nabi, tapi Isra Mi'raj itu apa isinya? Itu kan isinya ceramah, silaturahmi, ada sedekah, tidak ada menyangkut akidah dan tidak ada menyangkut ibadah di situ. Jadi itu bukan bid'ah. Nah, yang bid'ah yang berdosa, yang salah itu ketika kau menambahi, mengurangi masalah iman, menambahi, mengurangi masalah ibadah, itu yang salah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.